What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan balik lagi di episode baca berita. Kali ini gue akan membahas sebuah kasus yang lagi viral dan lagi panas-panasnya dibicarakan, yaitu kasus pembulian di Tasikmalaya terhadap seorang bocah berusia 11 tahun, di mana korbannya itu dipaksa untuk wik-wikin kucing, direkam dan rekamannya ini disebarkan. Sampai akhirnya rekaman ini viral, bocah tersebut yang menjadi korban menjadi depresi dan nyawanya itu tidak bisa diselamatkan guys. Mendengar highlight kasus ini aja pasti kalian langsung berpikir bagaimana bisa kasus ini terjadi, kok orang tuanya itu tidak melindungi anaknya ini, dan bagaimana bisa anaknya ini sampai meninggal dunia guys. Nah di sini gue akan bahas lengkap dari kronologinya, terus bagaimana kejadian ini, para pelakunya, dan apa akhir dari kejadian ini. So langsung aja kita bahas guys, let's go. Nah, jadi kejadian dari pembulian bocah yang ada di Tasikmalaya ini telah diliput oleh berbagai macam media besar ya. Ada detik.com, kemudian suara.com, kemudian juga ada Kompas, kemudian juga ada Vice guys. Jadi semua media-media besar tuh sudah terpusat terhadap kasus ini. Mendengar highlightnya ya tuh mengerikan banget. Bagaimana bocah berusia 11 tahun itu bisa dipaksa untuk mewik-wikin kucing, direkam dan disebarkan. Dan akhirnya bocah tersebut nyawanya juga tidak bisa diselamatkan lagi. Nah di sini gue akan mengutip dari salah satu surat kabar yaitu suara.com, yang dimana gue akan menceritakan kronologinya terlebih dahulu. Oh iya, gue juga tadi lupa bilang kalau korbannya ini berinisial F. Dia itu berusia 11 tahun dan dia itu pada saat kejadian sedang berada di kelas 5 SD. Para pelakunya sendiri adalah 4 orang, bocah juga, 3 diantaranya masih berusia 11 tahun dan masih berada di kelas 5 SD juga, dan satunya itu sudah di kelas SMP. Langsung aja kita masuk ke kronologinya guys. F yang masih duduk di bangku kelas 5 SD kerap menjadi target bully oleh teman-temannya. Perundungan tersebut semakin hari semakin jadi, bahkan puncaknya itu adalah di mana F ini dipaksa untuk mewik-wikin kucing dan dia pada saat kejadian direkam. Nah setelah itu tak berhenti di situ, teman-temannya juga mengutarakan kata-kata kasar ketika rekaman ini. Jadi rekamannya ini berdurasi 50 detik. Gue sendiri gak menontonnya dan gak mencarinya, dan gue berharap kalian juga tidak mencarinya ya guys ya. Intinya di dalam rekamannya itu yang berdurasi 50 detik terdengar jelas para pembuli 4 orang bocah tersebut melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas. Jadi benar-benar kelihatan banget lah kejadian pembuliannya ini. Usut punya usut, perundungan yang dialami F telah terjadi sekian lama. Jadi bukan pembulian baru, si F ini udah sering banget dibully oleh keempat orang temannya ini. Nah keluarga mengungkapkan bahwa anak kedua dari 4 bersaudara tersebut kerap dipukuli oleh teman-temannya. Tapi menurut keluarganya, mereka yang mendengar hal ini mungkin maksudnya dipukulnya itu bercanda. Jadi keluarganya itu tidak terlalu menghiraukan kejadian ini pada saat itu. Nah kemudian kenapa ibunya juga baru mengetahui kasus ini? Rupanya ibunya itu memiliki 4 orang anak seperti yang kalian dengar tadi ya. Sehingga dia mengatakan kalau anaknya ini kerap bermain jauh gitu. Dia sulit untuk mengawasi anaknya ini. Nah kemudian kenapa si korban juga mau melakukan hal ini? Menurut ibunya sendiri, karena dia itu kalau nggak mau melakukan akan dipukul oleh keempat temannya ini. Jadi takut guys, dia tuh melakukan hal ini dengan ancaman. Akibat menahan rasa malu, videonya tersebar karena setelah direkam itu disebar dan menjadi viral guys. Si F ini mengalami depresi berat, ia kerap melamun dan terdiam tanpa merespon orang-orang yang mengajak bicara. Nah bahkan tidak hanya diam guys, si F juga tidak mau makan dan tidak mau minum. Anaknya ini menjadi pemalu kata ibunya, tak mau makan dan tidak mau minum, melamun terus. F sempat mengeluh sakit tenggorokan ketika dia itu nggak mau makan dan minum. Ibunya membawa F ini ke rumah sakit, dan ketika dibawa ke rumah sakit 3 hari kemudian nafsu makannya semakin menurun, keadaannya memburuk dan F tidak bisa diselamatkan. Barulah pada saat itu ibunya mengetahui kalau anaknya ini depresi karena videonya itu sedang wik-wik dengan kucing menjadi viral. Menurut gua pribadi ya, ini menurut gua pribadi unik sekali
sekali hal ini bisa terjadi seperti itu dan ibunya baru tahu. Tapi buat kalian juga yang berpikir kok bisa seperti itu ya. Nah, setelah dicari tahu memang ibunya ini keadaannya itu mungkin tidak terlalu terbiasa dengan media handphone atau video. Jadi dia itu ibunya juga tidak bisa mengawasi anaknya dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitar lingkungan hidupnya gitu guys. Nah, akhirnya hal ini pun terjadi. Nah, setelah kepergian dari F tersebut, rupanya keluarga korban itu telah didatangi oleh keluarga pelaku, di mana keluarganya itu telah meminta maaf. Nah, di sini sebenarnya ibunya itu telah memaafkan dan mengatakan jangan lagi kasus ini sampai terulang. Tapi menurut gue pribadi sih, kasus ini tuh sangat mengerikan ya guys ya. Para pelakunya itu walaupun masih SD, bagaimana bisa berpikir seperti itu, menurut gue nggak masuk akal sama sekali. Nah, menurut sebuah media yaitu Pikiran Rakyat sendiri, kasus ini bisa terjadi karena pemberian handphone terlalu dini terhadap anak-anak di bawah umur. Menurut Pikiran Rakyat ya, mengutip dari surat kabar tersebut, ini telah dilakukan riset di Amerika Serikat oleh Elizabeth Englander, seorang psikologi pada tahun 2017, bahwa pemberian telepon seluler pada anak kecil atau anak di bawah umur meningkatkan kemungkinan anak tersebut menjadi korban atau pelaku bullying sendiri. Riset yang dilakukan pada 4.500 murid SD di Amerika Serikat mengatakan hanya 35% yang tidak menjadi pelaku atau korban bullying. Jadi mayoritasnya 65% karena memiliki handphone terlalu dini menjadi korban atau pelaku dari bullying ini sendiri. Nah, buat kalian yang mungkin kebingungan kenapa handphone, apa hubungannya handphone dengan bullying? Mungkin saja yang menjadi pelaku bullying ini, konsep dari anak itu adalah dia itu mengikuti apa yang dia tonton, mengikuti apa yang dia dengar, mengikuti apa yang dia lihat. Jadi kalau misalnya pemberian handphone tanpa pengawasan khusus, anak-anak ini akan melihat bagaimana cara pembulian atau mungkin melihat video-video yang lagi viral, video bully, dan menjadi terinspirasi kalau dia itu mau melakukan hal ini terhadap temannya. Kedengaran gila, tapi gua sendiri tahu kasus ini, maksudnya kebiasaan ini bisa saja terjadi kepada anak. Mungkin saja anak yang menjadi korban bullying itu anak kita, atau mungkin anak kita juga bisa menjadi pelaku bullying guys. Jadi cukup masuk akal bagaimana kejadian ini bisa terjadi karena pemberian handphone terlalu awal. Nah, terus bagaimana akhir dari kasus ini? Apakah para pelakunya itu akan dipidanakan? Nah, mengutip dari salah satu post di website vice.com mengatakan terkait rencana KPAI melaporkan pelaku perundungan Eva ke polisi, jika usianya itu masih di bawah 12 tahun, pelaku ini tidak bisa ditindak secara pidana karena memang ini dilarang oleh hukum Indonesia. Nah, terus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, anak yang masih di bawah umur 12 tahun itu mendapatkan dua cara untuk pelaporannya guys. Yang pertama adalah dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Jadi orang tua dan walinya akan mengajarkan apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak tersebut ya guys ya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti program kesejahteraan sosial yang diadakan instansi pemerintah atau lembaga LPKS. Gue membaca berita seperti ini cukup menyayat hati gue, dan gue sendiri tuh bingung apa yang harus dilakukan karena para pelakunya itu masih anak-anak di bawah umur. Tapi bagaimana bisa anak-anak di bawah umur tersebut melakukan hal seperti ini guys? Menurut gue pribadi, kalau misalnya hal ini terjadi, pastinya hal ini harusnya tidak bisa atau jangan sampai terulang lagi ya guys ya. Tapi kalau misalnya hukum yang mengaturnya itu seperti itu, sepertinya sih ini bakal terulang terus menerus guys. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi? Apa yang harus dilakukan oleh lembaga KPAI sendiri agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia guys? Karena kejadian-kejadian seperti atau pembullying itu sangat kental sekali ya di sekitar kita ya. Pasti kalian yang menonton video ini juga pernah melihat atau pernah mengalami atau pernah menjadi pelaku ya, atau mungkin pernah menjadi korban juga guys pembulian di Indonesia. Dan kalian tahu sendiri kalau kasus pembulian di Indonesia tuh nggak terlalu serius ditangani guys. Bener kan menurut gua? Nah, tapi coba kalian komen di kolom komentar apa yang seharusnya dilakukan di Indonesia agar kasus pembulian ini tidak terjadi lagi, dan apa yang pantas atau setimpal diberikan kepada para pelaku tersebut. Coba komen di kolom komentar ya guys ya. Nah, itu dia episode baca berita kali ini, episode yang sangat menyayat-nyayat hati gua dan membuat gua bingung bagaimana tega-teganya para pelaku itu bisa membuat hal seperti itu guys. So, itu dia video hari ini guys. Thank you for watching video dan telah mengikuti episode baca berita kali ini guys. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian dan ke keluarga kalian. So, see you guys in the next video. Ciao.